Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai angka indeks. Angka indeks adalah suatu bentuk analisis data statistik yang ditunjukkan untuk mengukur besarnya fluktuasi pada perkembangan harga di berbagai macam komoditas. Selama kurun waktu tertentu, peranan angka indeks dalam analisis perekonomian sangat besar, karena ternyata angka indeks bisa digunakan untuk mengetahui besarnya laju deflasi maupun inflasi di suatu negara tertentu. Perhitungan angka indeks tidak akan jauh dari kata waktu atau tahun lalu. Dalam hal ini disebut sebagai tahun dasar atau base period. Artinya adalah waktu atau tahun yang dijadikan sebagai dasar dalam menentukan perkembangan harga yang berfungsi sebagai tahun atau waktu pembanding. Tiga faktor angka indeks. Yang pertama, ada tahun dasar sebaiknya dipilih pada perekonomian dalam kondisi yang relatif stabil. Yang kedua, pemilihan jarak antara tahun dasar dengan tahun yang sekarang tidak terpaut cukup jauh. Yang ketiga, dalam menentukan tahun dasar perlu diperhatikan peristiwa yang penting sebagai contoh kenaikan BBM, tarif listrik, ataupun yang lainnya. Jenis-jenis angka indeks. Yang pertama itu berdasarkan cara penggunaannya, ada angka indeks harga, angka indeks kuantitas, dan angka indeks nilai. Yang kedua itu berdasarkan cara penentuannya. Yang pertama ada angka indeks tidak tertimbang angka, in, angka indeks tertimbang, dan angka indeks rantai. Kegunaan angka indeks yang pertama yaitu memudahkan dalam hal membandingkan, menganalisis rangkaian dalam menetapkan suatu periode dasar yang mencakup berbagai kumpulan angka. Yang kedua, menjadi suatu cara yang mudah dalam mengekspresikan suatu perubahan pada jumlah dari sekelompok bagian yang heterogen. Yang ketiga, mampu mengubah data menjadi angka indeks yang dapat dimudahkan dalam membandingkan tren suatu rangkaian yang terdiri dari jumlah dan jumlah besar. Yang keempat, menjadi salah satu peralatan statistik, di mana dapat berguna dalam mengembangkan pengetahuan mengenai aspek perekonomian. Di sini ada cara ada cara menghitung angka indeks harga, yaitu dengan sigma PN dibagi sigma PO dikali 100, di mana sigma PN ini dari harga 2004 yaitu sebesar 1.500 dan sigma PO dari harga 2003 yaitu sebesar 1.300 yang dikali 100, yaitu hasilnya 115,38%. Dan yang di sini ada cara menghitung angka indeks kuantitas, yaitu rumusnya sigma Qn dibagi sigma Qo dan dikali 100, di mana sigma Qn itu dari kuantitas 2000 sebesar 1000 dan sigma Qo dari kuantitas 2003 yaitu sebesar 800 unit yang dikali 100 hasilnya adalah 125%. Selanjutnya ada angka indeks nilai. Rumusnya IA sama dengan sigma PN kali QN bagi sigma PO kali QO kali 100 atau IA sama dengan sigma VN bagi sigma VO kali 100. Jika diketahui harga suatu barang pada tahun 2005 sebesar 50 juta per kilogram, pada tahun 2006 meningkat menjadi 60.000 per kilogram. Hitunglah angka indeks harga barang tersebut pada tahun 2006. 60.000 dibagi 50.000 kali 100% sama dengan 120.000. Sehingga bisa kita simpulkan pada tahun 2006 mengalami kenaikan sebesar 20%. Yang kedua itu ada metode agregatif sederhana. Rumusnya IA sama dengan sigma PN kali W bagi sigma PO kali W kali 100. Contohnya macam barang A pada tahun 2003 atau tahun dasar 200.000, pada tahun sekarang atau indeks yang ingin dihitung ada 300 dan W-nya itu 5. Kemudian dicari PN kali W-nya. 300 dikali 5, 1.500. Kemudian PO kali W, 200 dikali 5, 1.000. Dijumlahin kayak gitu sama kayak sampai yang kemudian dijumlah
PN kali W-nya itu 18.250, PO-nya 16.500, kemudian dibagi 18.250 dibagi 16.500 kali 100 sama dengan 110,61%. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pada tahun 2004 terjadi kenaikan harga 60,6 terjadi kenaikan harga 10,61%. Selanjutnya metode Las-Peyres. Rumusnya IL sama dengan sigma PN kali QO bagi sigma PO kali QO kali 100. Contohnya barang A harga dasar atau 2003 itu 200, di 2004 300, kemudian QN pada 2003 50, QO pada 2003 50 dan QN 2004 100. Kemudian dicari PN kali QO. PN-nya itu 300 dikali QO 50, 300 dikali 50 15.000. Kemudian PO kali QO 200 dikali 50 hasilnya 10.000. Kemudian dikali aja sampai yang sama, kemudian dijumlah, hasilnya 210 sama 210.000 sama 200. Kemudian dibagi 210.000 dibagi 200.000 kali 100 sama dengan 105%. Artinya terjadi kenaikan harga sebesar 5% di tahun 2004. Metode Pasce. IP sama dengan sigma PN kali QN bagi sigma PO kali QO kali 100. Barang A memiliki harga pada tahun dasar 2003 200 dan di 2004 300. Kemudian kuantitasnya 2003 50, 2004 100. Di sini PN kali QN. PN-nya itu 300 dikali QN 100, 300 dikali 100 30.000. Kemudian PO kali QN 200 dikali 120.000. Kemudian dijumlah dan dibagi 242.500 dibagi 240.000 dikali 100. Hasilnya 101,4%. Sehingga bisa kita simpulkan terjadi kenaikan harga sebesar 101,04% di tahun 2004. Kemudian metode Drobis and Bowley. Rumusnya ID atau angka indeks Drobis sama dengan IL tambah IP bagi 2. Tadi IL-nya atau last Peyres-nya 105, kemudian IP-nya indeks pasca-nya 101,4. Kemudian eh, angka indeks last pay ditambah pasca 105 tambah 101,04 sama dengan 206,04 dibagi 2 sama dengan 103,02%. Sehingga dapat kita simpulkan terjadi kenaikan harga sebesar 3,02% di tahun 2004. Kemudian ada metode Irving-Fisher sama dengan IF sama dengan akar kuadrat IL kali IP. IF sama dengan akar kuadrat 105 kali 101,04 sama dengan 103,00. Dapat kita simpulkan bahwa terjadi kenaikan harga mencapai 3% di tahun 2004. Selanjutnya ada metode Marcel et Gewart. Rumusnya ini IM sama dengan sigma QO tambah QN kali PN bagi sigma QO tambah QN kali PO kali 100. Contohnya barang A memiliki harga pada tahun dasar 200, kemudian nilai yang ingin dihitungnya 300, kemudian kuantitas tahun dasarnya 50, kuantitas nilai yang ingin dihitungnya 100, kemudian ditambah QO tambah QN dikali PN. QO-nya itu 50 tambah 100 dikali PN, PN-nya 300, hasilnya 45.000. Kemudian yang kedua itu ada PO kali QO tambah QN. QO tambah QN 50 tambah 100, 150 dikali PO-nya 230.000. Sampai yang kemudian dibagi 452.500 dibagi 440
ribu dikali 100 sama dengan 102,84%. Sehingga bisa kita simpulkan terjadi kenaikan harga sebesar 2,84% pada tahun 2004. Kemudian ada angka indeks rantai, merupakan perhitungan angka indeks di mana menggunakan tahun sebelumnya sebagai tahun dasar. Contohnya misalnya di 2001 itu harga indeksnya 600, kemudian angka nilai yang ingin dihitungnya itu 600, kemudian di tahun dasarnya 500, kemudian tinggal dibagi aja. 600 dibagi 50 kali 100 sama dengan 120. Dan angka indeks berantai ini digunakan untuk menghadapi keadaan yang kurang stabil, misalnya terjadi fluktuasi dalam ekonomi yang cukup besar. Angka indeks berantai ini juga berguna untuk melihat perkembangan harga yang berhubungan dengan analisis benefit and cost ratio. Dan yang terakhir ada angka indeks proses deflasi. Contohnya jika seseorang menerima upah nominal sebesar 5 juta per bulan dan IHK atau indeks harga konsumen saat ini adalah 102, maka upah realnya sebesar bisa kita hitung dengan rumus upah real sama dengan upah nominal bagi indeks biaya hidup atau indeks harga konsumen dikali 100. Upah real sama dengan 5 juta dibagi 125 dikali 100 sama dengan 4 juta. Jadi upah nominal 5 juta saat ini hanya memiliki daya beli setara dengan 4 juta pada tahun dasar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.